Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per-Ultramanan. Pada video kali ini, kita bakal membahas 5 fakta unik dari Ultraman Gaia yang tentunya versi Sejarah Semesta. Ultraman Gaia ini punya banyak ciri khas tersendiri dibanding Ultraman sebelumnya guys, jadi langsung aja kita bahas. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya, let's go. Yang pertama adalah tentang arti dari nama Ultraman Gaia. Ultraman Gaia memiliki nama yang berasal dari dewa Yunani purba bernama Gaia. Gaia adalah dewa dewi Yunani yang pertama turun ke dunia. Nama Gaia memiliki simbol bumi atau tanah. Artinya nama Gaia melambangkan perwujudan bumi yang kompleks. Nah, nama Gaia yang merujuk ke bumi ini sangat cocok dengan asal dari Ultraman yang satu ini. Karena Ultraman Gaia adalah salah satu dari 3 Ultraman yang benar-benar berasal dari bumi. Jadi itulah arti dari nama Ultraman Gaia. Yang kedua tentang Gaia Breastar. Gaia Breastar adalah armor di dada Ultraman Gaia yang merupakan pecahan dari armor baja yang sangat keras. Armor di dada Gaia ini sangat kuat dan bahkan tidak dapat dihancurkan, karena itu adalah pelindung bagi Ultraman Gaia. Gaia Breastar ini memiliki 2 jenis dari ketiga formnya. Dalam Gaia V1, Gaia Breastar ini berwarna emas dan merah. Hal ini dikarenakan kekuatan Gaia belum dicampurkan dengan apapun, dalam artian ini adalah form murni bagi kekuatan milik Ultraman Gaia sendiri. Lalu dalam Gaia V2, Gaia Breastar ini berubah menjadi warna emas dan hitam. Perubahan warna ini didasarkan dari 2 alasan. Yang pertama dalam segi perencanaan desain. Awalnya armor di dada Gaia diubah menjadi warna hitam karena hal ini berdasarkan tituler atau gelar Ultra Warrior. Dan juga desainer Ultraman Gaia ini yaitu Hiroshi Maruyama terinspirasi dari teh hitam atau black tea. Cukup unik ya guys. Alasan kedua dari segi ceritanya. Armor dadanya Gaia berubah menjadi warna hitam karena form ini didapatkan setelah Gaia menerima kekuatan dari Agul yang melambangkan warna hitam. Karena itu armor di dada Gaia juga berubah menjadi warna hitam. Lalu dalam Supreme Mode sama seperti Gaia Breastar V2, namun armornya sampai menyebar ke tangan dari Gaia. Mungkin oleh sebab itu juga form ini jadinya sangat kuat, bahkan hampir tidak terkalahkan kecuali dalam final episode-nya. Untuk warna dan alasannya sama dengan Gaia Breastar V2. Yang ketiga tentang Life Gauge. Bagi yang belum tahu, Life Gauge adalah color timer khusus yang hanya dimiliki oleh Ultraman Gaia dan Ultraman Agul. Life Gauge milik Gaia dan Agul ini dari segi bentuknya sama aja dengan color timer pada umumnya, tapi fungsinya itu berbeda guys. Karena Gaia dan Agul adalah perwujudan bumi dan lautan, oleh karena itu Gaia dan Agul tidak terikat dengan hukum 3 menit. Energi mereka selalu terisi oleh elemen-elemen dari bumi sendiri. Oleh karena itu, Life Gauge ini lebih seperti mengukur kondisi fisik dari Gaia dan Agul. Jadi perbedaannya, color timer adalah indikator energi para Ultraman. Kalau Life Gauge ini pengukur kesehatan dan kondisi fisik dari Ultraman itu. Nah, jadi Life Gauge ini tidak akan berbunyi selama Gaia dan Agul tidak terluka dalam pertarungan. Jadi secara bentuk itu mirip, secara warna agak beda dikit, dan fungsinya juga berbeda. Nah, ini kenapa admin bilang Gaia ini agak berbeda dan unik dibanding Ultraman sebelumnya. Yang keempat tentang melawan sesama Ultraman. Nah, Ultraman Gaia di sini adalah Ultraman kedua yang melawan sesama Ultraman guys. Yang pertama ada Ultraman 3 dan Evil 3. Terus Ultraman versus Alien Zarab gimana Min? Itu cuma tiruan Zarab guys, jadi nggak kita hitung ya. Terus Dyna versus Fake Dyna gimana Min? Fake Dyna itu cuma tiruan orang asing bernama Hercules guys, jadi itu bukan Ultraman asli. Dia cuma nyamar buat nyembunyiin identitas aslinya. Nah, pokoknya yang tiruan atau yang bukan Ultraman asli nggak kita hitung guys. Kalau 3 lawan Evil 3 itu sebenarnya Ultraman baik yang kekuatannya itu disalahgunakan. Nah, jadi dianggap sebagai Ultraman versus Ultraman pertama dalam Ultra Series. Nah, yang kedua ya Gaia dan Agul ini. Kalau ini udah jelas guys, sesama Ultraman saling ribut karena masalah perbedaan pandangan dalam melindungi bumi.
Gaia ingin melindungi bumi dan isinya yaitu manusia, dan Agol hanya ingin melindungi bumi saja tapi tidak dengan isinya. Dari segi visi dan misi jelas Gaia lebih bagus, makanya kalau Gaianya press ayo kita coblos. Nah, walau mereka sering berbeda pendapat, tapi sering juga mereka malah temenan buat ngelawan musuh yang gak bisa dilawan oleh satu Ultraman aja guys. Nah, akhirnya mereka berdua udah menyatukan pendapat dan lahirlah 2 form Gaia dan 1 form buat Agol. Yang terakhir adalah hubungan Gaia dengan TDG atau biasa disebut sebagai trio Heisei. TDG itu singkatan 3 Daina dan Gaia. Nah, mereka bertiga ini udah bisa dibilang satu paket komplit. Secara fanbase, tiga-tiganya udah banyak banget guys. Sampai-sampai mereka ini dianggap punya hubungan persaudaraan tertentu. Nyatanya enggak guys, bahkan 3 dan Daina aja beda universe sama Gaia. 3 dan Daina berasal dari Neo Frontier Space Universe dan Gaia berasal dari Space Guardian Universe. Bahkan yang satu universe aja yaitu 3 dan Daina sebenarnya nggak ada hubungannya karena asal-usul mereka itu berbeda. 3 dari Ancient Giant dan Daina adalah evolusi dari Kazuma Asuka. Kalau Gaia ini kan perwujudan bumi di universe-nya sendiri. Terus kenapa mereka ini udah kayak kembar siamin? Ya karena secara bentuk, popularitas, serta peran mereka ini cocok banget guys. Bahkan mereka bertiga ini sering bertemu dalam satu film. Tapi dalam semesta alternatif, ternyata host dari TDG ini yaitu Daigo, Asuka, dan Gamu ternyata saudara. Tentunya cerita ini bersetting dalam film Superior Ultraman Egg Brothers. Tapi dalam versi asli mereka bertiga ini nggak ada hubungan darah sama sekali. Jadi bagi yang menganggap mereka saudara, coba kalian tonton Superior Ultraman Egg Brothers aja guys, karena itu versi alternatif doang. Kalau versi aslinya ya mereka bertiga ini nggak ada hubungannya sama sekali, dan karena mereka ini cuma dibentuk karena tiga-tiganya ini icon era Heisei banget guys. Oke guys, itu adalah 5 fakta unik dari Ultraman Gaia versi sejarah semesta. Gimana menurut kalian Ultraman yang satu ini? Kalau admin sih udah jelas suka banget sama Ultraman yang satu ini. Kalau kalian fans Ultraman Gaia, coba tulis di kolom komentar. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. See you next video guys.